Agar selanjutnya marilah kita dengarkan secara khusus ceramah yang akan disampaikan, ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Fadilatul Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Aqqas LC-MP. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan baik sipil ataupun militer, berkhusus kita bersama hadir di tengah-tengah kita ada Buya Habib Hamid Al-Habsyi, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Riyadh, Habib Qasim Al-Kaf. Juga hadir di tengah-tengah kita ada Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Ustaz Haji Abdul Razak MSI. Begitu pula Ketua Pengawas Yayasan Masjid Agung Raden Haji Muhammad Hadi Rashidi. Juga staf ahli Gubernur Sumsel yang datang mewakili Gubernur Bapak Panji. Juga yang mewakili Wali Kota Palembang Bapak Kiai Ihsanul Akmal. Tidak lupa pula guru kita Kiai Haji Dr. Anda Syarif bin Ya'qub selaku wakil Imam Besar Masjid Agung Palembang. Ada juga di tengah-tengah kita ada Habib Idrus, Syahab, dan semuanya para asatid, para tuan-tuan guru. Juga ini Masya Allah dari jauh beliau datang dari Pondok Pesantren Qudratullah Buya Syafiq selaku pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah Banyuasin. Semua tidak saya sebutkan satu persatu, begitu banyak tokoh-tokoh kita tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para masyayikh kita, para asatid kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hadir langsung di tempat ini di Masjid Agung ini atau menyaksikan melalui live streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah la ansa an uhni'akum bi hulul 'am al-hijri al-jadid عام 1447 1447. Tidak lupa di awal tausiah yang akan saya sampaikan ini kami mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini jadi tahun keberkahan buat umat Islam, tahun kemenangan buat umat Islam, tahun kelapangan buat umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Habaib kiram, bicara soal tahun baru Islam,
kita baru saja meninggalkan tahun 1446 Hijriah dan masuk tahun 1447 Hijriah. Artinya ini bicara soal perputaran waktu, saudara. Karena waktu kita, hidup kita nggak lain dan nggak bukan adalah kumpulan tahun. Kumpulan tahun merupakan kumpulan bulan. Kumpulan bulan merupakan kumpulan minggu. Kumpulan minggu merupakan kumpulan hari. Kumpulan hari merupakan kumpulan jam. Kumpulan jam merupakan kumpulan menit, kumpulan detik. Itulah kita hidup tidak, saudara. Maka kalau bicara soal perputaran waktu, yang harus menjadi paradigma kita, saudara, bagaimana caranya setiap hari lebih baik dari sebelumnya. Karena man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang beruntung itu Allah kasih kesempatan, umur masih panjang, masih bisa nafas, dijadikan hari ini selalu lebih baik dari kemarin. Esok lebih baik dari hari ini. Itu harusnya paradigma kita, saudara. Makanya ulama mengatakan man kana yawmuhu mithla amsihi, Allah udah kasih panjang umur, dikasih kesempatan hidup, tapi hari ini nggak ada perubahan, begitu-begitu saja. Maka fahuwa maghbun, orang yang nggak ada perubahan rugi, saudara. Kalau nggak ada perubahan menjadi lebih baik saja rugi, bagaimana yang hari ini lebih buruk dari kemarin? Man kana yawmuhu syarran min amsihi, kemarin nggak maksiat, hari ini maksiat. Kemarin sholat berjamaah, hari ini nggak sholat jamaah. Kemarin sholat, hari ini tidak sholat. Kemarin masih rajin hadir majelis ilmu, hari ini nggak hadir. Kemarin sedekah, hari ini nggak mau sedekah lagi. Man kana yawmuhu syarran min amsihi, siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, amin. Itu kalau berkaitan dengan personal, saudara. Maka kalau kita tarik ke skup cakupan yang lebih luas, begitu pula kalau berkaitan dengan umat. Kalau mau umat ini jadi umat yang beruntung, yang semakin berkah, harusnya semakin hari semakin baik. Tahun baru ini menjadi tahun perkembangan buat umat, saudara. Tapi yang kita lihat, Masya Allah, makin kemari keadaan umat Islam luar biasa, saudara. Apalagi dalam taraf internasional, Masya Allah, kita nggak berdaya. Secara politik nggak berdaya, secara ekonomi nggak berdaya, secara sosial nggak berdaya. Bahkan secara pendidikan, kurikulum kita diacak-acak, saudara. Saya kasih contoh sederhana saja, bagaimana sekarang Palestina, Gaza sudah lebih dari 500 hari dibombardir, saudara. Setiap hari pemandangan sehari-hari yang kita lihat, anak-anak kecil dibunuh, perempuan-perempuan dibunuh, rumah sakit dirudal, sekolah-sekolah dihancurkan. Mereka udah nggak bisa bedain Yahudi Zionis Israel ini, sampai wartawan tenaga medis pun dihajar oleh mereka, saudara. Tapi apa yang terjadi? Negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab di sekeliling daripada Palestina, untuk membuka perbatasan secara terang-terangan saja nggak mampu, saudara. Sekedar buka perbatasan, saya belum bicara perang, belum bicara kirim senjata, sekedar buka perbatasan untuk masukkan kontainer-kontainer bantuan makanan agar saudara-saudara kita di Gaza nggak kelaparan, nggak kehausan. Mereka sudah dibombardir, masih harus kelaparan, kehausan juga, saudara. Untuk buka perbatasan saja masuk ke Gaza, segitu nggak berdaya politik kita, saudara. Inna lillahi. Jawab yang jujur melihat keadaan umat seperti ini, sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Miris atau tidak? Saya jadi teringat, saudara, kenapa ini bisa terjadi? Saya jadi dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah, hampir-hampir kalau ada orang makan di sebuah nampan, dia makan di nampan tersebut, maka otomatis orang ini menghubungi nampan, memakan apa yang ada di dalam nampan tersebut. Sekarang keadaan umat demikian. Nabi sudah kabarkan dari jauh-jauh hari akan terjadi sebuah zaman kita umat Islam dikeroyok kiri, kanan, depan, belakang, ekonominya dikeroyok, politiknya dikeroyok, sosialnya dikeroyok, pendidikannya dikeroyok, lemah dan berdaya. Nanya sahabat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah,
Apakah gara-gara jumlah kita sedikit saat itu ya Rasulullah? Hari ini apakah jumlah kita sedikit? Enggak, saudara. Umat Islam di dunia jumlahnya hampir 1 miliar. Dulu Indonesia negara dengan penduduk umat Islam terbanyak di dunia. Tapi sekarang terbanyak nomor 1, data yang terbaru Pakistan, saudara. Indonesia menjadi nomor 2. Saya nggak tahu harus senang atau harus sedih. Di sisi lain sedih karena itu kebanggaan Indonesia dari dulu. Indonesia negara dengan penduduk muslimin terbanyak di dunia nomor 1. Itu kebanggaan kita dari dulu. Insya Allah Islam di Indonesia akan jaya terus insya Allah. Tapi di sisi lain senang, jumlah muslimin di Pakistan makin banyak. Berarti jumlah umat Islam di dunia makin banyak. Alhamdulillah. 2 miliar, saudara. Hampir 2 miliar jumlah umat Islam. Nggak sedikit. Maka Nabi ketika ditanya oleh Qilati nahnu yawmaidin ya Rasulullah, apakah hari itu karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Antum kathir. Hari itu jumlah kalian banyak. Seperti yang kita rasakan saat ini jumlah nggak sedikit, 2 miliar, saudara. Israel kecil. Di sekelilingnya negara-negara Arab lebih dari 20 negara Israel di tengah-tengah. Jumlah negara Arab di sekeliling Israel saja kalau di total warganya lebih dari 300 juta orang kalau di total, saudara. Israel hanya sekian juta orang. Tapi bagaimana Israel bisa nampak begitu kuat negara Arab yang berdaya? Apa kata Nabi? Al-antumul kathir walakinnakum ghutha ka sir. Jumlah kalian banyak, tapi kalian terombang-ambing sebagaimana buih di lautan terombang-ambing. Buih di lautan sebanyak apapun, saudara. Arus ke utara dia ikut ke utara, arus ke selatan dia ikut ke selatan, ombak ke timur dia ikut ke timur, ombak ke barat dia ikut ke barat. Begitulah yang namanya buih di lautan, sebagaimana keadaan ombak saat ini. Na'udzubillah min. Makanya ini masuk tahun baru Islam 1447 Hijriah. Harus ada perbaikan, umat nggak boleh gini-gini aja. Kalau perorangan saja hari ini nggak bisa lebih baik dari kemarin, rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin, saudara, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Bagaimana dengan umat yang merupakan majmu'ul afrad, kumpulan perorangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sebagai solusi perbaikan, saudara, saya jadi teringat sebuah konsep yang dirumuskan oleh Syekh Masyaikhina, guru daripada guru-guru kami, guru daripada Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, guru daripada Habib Hamid Al-Habsyi, guru daripada Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, guru daripada Abuya Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abu Bakar, guru daripada semua masyayikh kita, termasuk guru daripada Imam Besar Masjid Agung Palembang ini, Profesor Dr. Syekh Adi Munawwar, yaitu Abuya Syekh Masyayikhina Fakhr Al-Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi asrih, Abuya Syekh Muhammad ibn Ali ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Dalam salah satu pidato beliau yang terekam sampai saat ini, saudara, beliau mengatakan kalau umat mau baik, umat mau bangkit, maka harus ada 3 hal yang dilakukan oleh umat ini. 1 saja ditinggalkan, kemenangan umat yang akan tercapai, saudara. 3 hal ini harus dilakukan secara simultan. Apa 3 hal tersebut? Sebelum saya lanjutkan, saya lihat udah 9:30. Katanya orang Palembang kalau udah 9:30 udah ngantuk biasanya. Lanjut atau jangan? Biasanya setahu saya mau gitu lalu tuh semangat, saudara. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Sampai dengar tuh malu semangatnya orang Palembang, semuanya angkat tangannya. Takbir! 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 Saya mulai takbir, biasanya intel-intel mulai tertekan, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. 3 hal kata beliau Muhammad bin Abdul Maliki. Kalau umat mau bangkit, maka 3 hal ini harus dilakukan oleh umat secara simultan, ibadah Allah. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama kata Abuya adalah at-tahajjud. Yang pertama apa? Kurang kompak. Yang pertama apa? Ikutin sama-sama. Yang pertama apa? Tahajud. Biar apa? Saya kalau ceramah, saya punya target. Saya selesai ceramah, jamaah harus sedang dibawa pulang. Konsep, saudara, nggak boleh pulang tangan kosong. Yang pertama apa? Tahajud. Yang kedua mujahadah. Yang kedua apa? Mujahadah. Jadi yang pertama tahajud. Yang kedua mujahadah. Yang ketiga adalah jihad. Yang ketiga apa?
Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ulang sekali lagi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. 3 hal ini harus dilakukan secara simultan, saudara. Teman perlu saya garis bawahi. 3 hal ini jangan diartikan secara tekstual, jangan diartikan secara letter, saudara. 3 hal yang disebut oleh Abu ini, 3-tiganya berasal dari akar kata jim ha dal, ha jim dal, dari satu istiqaq. Menurut ilmu sharafnya, baik istiqaq saghir atau istiqaqul akbar, dengan perubahan posisi huruf, semuanya sama-sama dari huruf jim ha dal. Tapi 3-nya jangan diartikan secara tekstual saja, itu terlalu sempit. Dia diartikan secara tekstual dan kontekstual, eksplisit dan implisit, saudara. Maksudnya seperti apa, Habib? Yang pertama, tahajud kita ambil. Kalau umat mau bangkit, yang pertama harus tahajud. Maksudnya tahajud di sini bukan hanya soal sholat malam. Sholat malam salah satu dari bagiannya. Tapi tahajud ini maksudnya simbol daripada ibadah. Umat ini kalau mau menang, betul-betul ikatannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kuat, saudara. Ibadahnya harus betul-betul kuat. Karena kita ini menang bukan karena jumlah kita yang banyak, menang bukan karena persenjataan kita yang canggih. Ya, senjata itu bagian dari sabab, ekonomi bagian dari sabab. Nanti akan kita bahas, saudara. Tapi inti dari kemenangan kita di perang Badar, di berbagai perang-perang lainnya, perang Mu'tah, umat Islam jumlahnya hanya sekian ribu, musuh lebih dari 100.000, saudara, diberikan kemenangan oleh Allah. Kenapa? Karena yang memberikan kemenangan mereka sadar bukan kekuatan mereka, bukan jumlah mereka, tapi yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Siapa yang maha memberikan kemenangan? Takbir! Takbir! Subhanallah. Sudah bisa dikenakan beribadah karena kita butuh pertolongan Allah. Ikatan hati harus kuat sama Allah Ta'ala. Dan ibadah yang paling afdal adalah takwa, saudara. Takwa patuh perintah Allah, jauhi larangan Allah. Patuh perintah Nabi, jauhi larangan Nabi. Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Apa yang Nabi perintahkan, jalankan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi, kerjakan. Takwa, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat yang sering dibawakan oleh para khatib, bahkan pejabat pun ikut membawakan ayat ini. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah yang menjamin kalau penduduk sebuah negeri beriman, tak cukup cuma beriman, wattaqau, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang akan terjadi? Lafatahna 'alaihim barakat. Allah membukakan pintu-pintu keberkahan, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah warganya, berkah waktunya, berkah segala-galanya. Kenapa? Karena dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau takwa bawa keberkahan, maksiat itu bawa kesialan. Maksiat itu jadi sebab tertundanya kemenangan, saudara. Ya, itu nggak main-main, itu bukan omong kosong. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah, itu suatu saat Sayyidina Abu Hurairah pernah dengar ada satu orang ngomong begini, al-'asi la yadurru ila nafsah. Ada orang ngomong, biarin aja kalau ada orang maksiat. Orang maksiat hanya akan merugikan dirinya sendiri, kata orang tadi. Omongan ini sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, "Kalla innal hubara la tamutu huzalan min khataya bani Adam." Kata Sayyidina Abu Hurairah, kata siapa orang maksiat hanya merugikan dirinya sendiri? Siapa yang bilang? Ya, orang yang maksiat itu menzalimi dirinya sendiri, betul. Orang yang maksiat, ketika dia maksiat berarti dia satu langkah lebih dekat dari neraka, satu langkah lebih jauh dari surga. Kalau kita pengen berusaha menyeburkan diri kita ke neraka, jawab yang jujur, berarti kita zalim nggak terhadap diri kita?
Di satu sisi, ya orang yang maksiat, Allah nggak rugi. Kamu maksiat, kamu sedang merugikan diri kamu sendiri, menzalimi diri kamu sendiri, saudara. Tapi nggak berhenti sampai situ, kata Sayyidina Abu Hurairah. Kemaksiatan itu juga membawa kesialan buat banyak orang, buat umat, bahkan buat para binatang, saudara. Kata Sayyidina Abu Hurairah, innal hubara tamutu huzalan min khataaya bani Adam. Ada satu burung namanya burung hubara. Di dalam kitab Hayatul Haywan al-Kubra disebutkan burung hubara ini salah satu jenis burung yang paling pintar cari makan, saudara. Artinya ketika burung-burung lain nggak dapat makan, hubara itu pasti dapat makan karena saking pintarnya dia cerdik burung ini untuk cari makan. Tapi meski demikian kata Sayyidina Abu Hurairah, innal hubara la tamutu huzalan min khataaya bani Adam. Burung-burung hubara yang paling pintar cari makan itu mati kelaparan sampai kurus. Akibat apa? Gara-gara karena sialnya dosa yang dilakukan manusia. Alhamdulillah, amin. Oh, penjujur berarti maksiat bawa sial nggak? Jadi bukan hanya diri sendiri yang merasakan kesialan, umat pun itu merasakan dampaknya. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma mana'a qaumun az-zakah illa habasallahu anhum al-matar." Dengarkan baik-baik Anda muslimin muslimat yang Allah berikan kelebihan rezeki sehingga wajib mengeluarkan zakat. Insya Allah mudah-mudahan di sini semuanya jadi orang yang bisa wajib zakat semuanya. Amin. Yang bisa wajib zakat berarti didoain kaya, saudara. Amin. Itu mindset itu mesti berubah sekali-kali. Jangan mindsetnya pengen jadi penerima doang. Harus berpikir bagaimana jadi pemberi zakat. Kalau otaknya kita pengen jadi pemberi zakat, nanti Allah kasih rezekinya rezeki pemberi zakat, saudara. Kalau otaknya cuma pengen terima doang, nanti rezekinya rezeki penerima zakat, mustahil. Na'udzubillah min. Kata Rasulullah SAW, "Ma mana'a qaumun az-zakah illa habasallahu anhum al-matar." Kalau sebuah kaum enggan mengeluarkan zakat, saudara, seringkali ada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini menjadi penyebab pancaklik hujan tidak turun, saudara. Sampai-sampai Allah Ta'ala mencegah turunnya hujan gara-gara ada sekelompok orang yang tidak membayar zakat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Islam ada istilah sholat istisqa, sholat supaya minta turunkan hujan. Kalau dalam satu waktu lama turun hujan, akhirnya saudara kekeringan di mana-mana, disunahkan sholat istisqa. Itu kalau sudah sholat istisqa, maka imam pemerintah disuruh umumkan supaya sebelum sholat istisqa kumpul di lapangan, rakyatnya semua taubat dulu, istighfar dulu, mohon ampun dulu. Kalau ada hak-hak yang berkaitan dengan orang lain, keluarkan dulu hak tersebut, saudara. Kenapa? Karena dosanya bawa sial. Itu menjadi penyebab turunnya bala, turun musibah. Dampaknya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi dampak dosa yang dilakukan manusia juga dirasakan oleh saudara-saudaranya. Na'udzubillah min. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Ada Imam Subki Tajuddin Abdul Wahab Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Beliau punya kitab judulnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Di dalam kitab tersebut beliau cerita tentang ayahnya. Beliau sering cerita tentang ayahnya, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Di situ beliau bercerita, kata ayahnya, "Inna 'indi wa 'inda kulli muslim haqqun fi ada'i hadhihi shalawatul khams. Famata farrata muslimun wahidun fi salatin wahidah faqad i'tada 'ala al-jami'." Kata beliau, setiap muslim itu punya hak atas sholat 5 waktu saudaranya. Saya nih Muhammad Hanifal Abbas, Anda punya hak semua, Anda semua punya hak atas sholatnya saya. Makanya kata Suci mengatakan, andai satu orang muslim meninggalkan satu sholat, dia bukan hanya sedang bermaksiat meninggalkan sholat, tapi dia sedang menggolimi semua muslim yang lainnya. Ketika satu muslim meninggalkan sholat, Anda bayangkan, berarti dia sedang menggolimi semua muslim lainnya, saudara. Kok bisa seperti itu, Habib? Bagaimana logikanya? Imam Suci menceritakan, ini sampai masuk ke pengadilan, sampai ke sengketa. Jadi di zaman Imam Suci ada kasus tuntutan yang masuk ke pengadilan. Biasanya kalau sengketa urusan duit, urusan harta, urusan perceraian di pengadilan dan lain sebagainya. Tapi ini kasus yang diajukan, tuntutan yang diajukan, ada seorang muslim nuntut saudaranya di pengadilan gara-gara saudaranya tidak sholat, saudara. Yang dituntut bukan kaitannya dengan haddu tarikis shalah, bukan hukuman untuk yang meninggalkan sholat, bukan. Tuntutannya tuntutan perdata.
Saya merasa dirugikan gara-gara dia nggak sholat ini. Loh kok bisa kamu dirugikan gara-gara dia nggak sholat dia? Kalau kita lagi sholat di dalam tahiyat akhir, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Di situ ada doa buat kita semua muslimin. Maka begitu ada satu muslim meninggalkan satu sholat, berarti berkurang satu doa untuk semua muslimin. Berarti secara tidak sadar dia sedang merampas hak semua muslimin yang ada dalam dirinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti meninggalkan satu sholat bahaya atau tidak? Ampuan dan minta maaf orang-orang muslimin gara-gara sholat yang Anda tinggalkan. Jadi jangan anggap enteng, saudara. Sebagaimana ketaatan menurunkan pertolongan Allah. Sebaliknya, saudara, kemaksiatan bawa sial menunda pertolongan. Jangankan kemaksiatan, kelalaian aja saudara, ghaflah. Nggak sampai tingkat maksiat, ghaflah, kelalaian. Itu menjadi salah satu sebab pertolongan Allah tertunda, kemenangan tertunda. Ada seorang khalifah ini kirim pasukan. Ketika itu hitung-hitungannya hitam di atas putih, pasukannya harusnya cepat menang karena musuhnya kecil sedikit, pasukan umat Islam saat itu banyak, saudara. Dikirim lawan khalifah pasukan umat Islam ini, begitu pertempuran terjadi, pasukan umat Islam saat itu nggak menang-menang, saudara. Lama nggak menang-menang. Ini jauh di luar ekspektasi, saudara. Akhirnya khalifah datang ke tempat tersebut, dilakukanlah yang namanya sidak. Sidaknya bukan siang hari, sidaknya ketika waktu tahajud, datang barang-barang militer. Khalifah sidak, apa yang dilakukan para tentara-tentara muslim ini di waktu tahajud? Masuk dia ke dalam tenda yang pertama. Dilihat pasukan ini lagi bersolat di tenda pertamanya. Masuk tenda berikutnya, dilihat sedang pada baca Al-Quran. Masuk ke tenda berikutnya, sampai ketemu salah satu tenda. Di tenda tersebut, ketika yang lain sibuk ibadah, tapi ada satu pasukan yang sedang tidur terlelap, lalai di tengah saudara-saudara yang sedang ibadah. Kata Khalifah, oh ini dia nih penyebab kemenangan tertunda. Ada kelalaian di tengah-tengah pasukan kita sehingga menjadi penyebab tertundanya kemenangan Allah. Khalifah melakukan gebrakan, dibangunkan itu tentara, diperhatikan ibadahnya. Tidak lama kemudian langsung datanglah kemenangan dari Allah Subhanahu. Maka Sayyid Muhammad mengatakan tahajud, saudara, tahajud. Kuatkan ikatan hati sama Allah. Jangan melanggar perintah Allah. Zikir, ingat Allah. Para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka sudah kumpulkan itu zikir-zikir dari Al-Quran, dari Sunnah. Ada Ratib Al-Attas, ada Ratib Al-Haddad, ada Wirdul Latif, ada zikir-zikir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan zikir-zikir para ulama lainnya. Supaya apa? Supaya ada ikatan hati dengan Allah. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Sampai di Al-Quran Allah mengatakan, kalau kamu ketemu musuh di medan perang, bertahanlah, jangan mundur. Wadhkurullah, dan ingat Allah, saudara. Kenapa disuruh ingat Allah? Karena lagi-lagi kemenangan umat bukan hanya soal hitung-hitungan materialistis, bukan hanya hitung-hitungan apa yang nampak bagi kita, saudara. Kita diperintahkan untuk menyiapkan itu, tapi lebih dari itu, sumber kemenangan kita datangnya dari Allah Subhanahu. Makanya sekali lagi saya mau tanya, Wong Kito Galuh, Wong Palembang, semua jawab yang Pak, siapa yang maha besar? Kalau Pak kurang semangat, sebut namanya, getarkan arsy Allah. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa taat perintah Allah? Siapa yang hina dengan Allah? Siapa sambung hati kita dengan Allah? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ini tadi kunci kemenangan yang pertama apa? Yang kedua, saudara, tahajud aja nggak cukup, ibadah aja nggak cukup. Tetapi yang kedua, mujahadah. Yang kedua apa? Apa artinya mujahadah? Mujahadah itu dari kata-kata jahada, yujahidu, jihadan wa mujahadatan. Jihad, bersungguh-sungguh, badrul majhud di tahsilil maksud, betul-betul mengeluarkan segala kemampuan untuk menghasilkan tujuan. Maksudnya di sini apa? Dari segi keilmuan. Umat ini harus bangkit secara keilmuan kalau menang, saudara. Kalau nggak bangkit secara keilmuan, sulit umat buat menang. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu
Fiddin. Kata Rasulullah, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Itu perorangan. Perorangan itu kalau dikumpulkan banyak jadi satu umat. Maka berarti kalau umat Allah inginkan kebaikan, Allah bikin umat itu paham ilmu agama. Kalau nggak paham ilmu agama, nggak tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, bagaimana mau menang dalam perjuangannya, saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan namanya ilmu itu ada dua macam, kata Imam Ghazali. Ada yang namanya furudul ain, furudul kifayah. Ada ilmu yang fardhu ain. Seperti apa yang ilmu fardhu ain? Ilmu yang fardhu ain itu ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita yang harus kita amalkan. Kalau orang mau sholat, dia harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Dia mau zakat, dia harus tahu hukum yang berkaitan dengan zakat. Mau puasa, harus tahu hukum yang berkaitan dengan puasa. Mau haji, harus tahu hukum yang berkaitan dengan haji. Mau nikah, harus tahu hukum yang berkaitan dengan keluarga. Mau jual beli, harus tahu hukum yang berkaitan dengan transaksi yang akan dijalankan. Itu ilmu yang namanya fardhu ain. Nggak ada pilihan. Kalau Anda mau melakukan, tahu dulu hukumnya, baru mengerjakan, saudara. Wajib hukumnya. Ada juga ilmu yang kedua, ilmu fardhu kifayah. Seperti apa jawabannya? Seperti memperdalam ilmu agama, melewati daripada ilmu-ilmu yang fardhu ain, itu hukumnya fardhu kifayah. Bahkan Imam Ghazali kasih contoh, termasuk ilmu yang fardhu ain itu, saudara, ilmu umum yang berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Saya kasih contoh ilmu kedokteran. Kira-kira kalau satu Palembang nggak ada dokter, repot atau tidak? Repot, saudara. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu kedokteran itu fardhu kifayah, harus ada umat Islam yang belajar. Ilmu arsitektur, kalau nggak ada arsitek, ada yang bisa bikin bangunan, repot umat, saudara, nggak ada pembangunan di tengah umat. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi, umat ini butuh teknologi, maka belajar teknologi untuk mengembangkan umat, untuk khidmat kepada umat. Termasuk ilmu politik untuk ngatur masyarakat, fardhu kifayah. Kalau umat nggak belajar, umat bodoh, secara keilmuan terlambat, saudara, maka bagaimana umat mau maju, saudara? Apalagi kalau ijazahnya palsu. Saya nggak nyindir orang ya, nggak nyebut nama ya. Jangan ente kait-kaitin. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Di kampus-kampus sekarang berapa banyak fenomena joki, tesis, joki, skripsi, saudara. Mau dapat ijazah pakai joki. Innalillahi. Panitia mulai tertekan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya katakan di berbagai kesempatan, saya senang kalau lihat tabligh akbar ramai, senang. Tabligh akbar malam 1 Muharram ramai, bagus atau tidak? Bagus. Tabligh akbar maulid ramai, bagus atau tidak? Bagus. Tabligh akbar Isra Mi'raj ramai, bagus atau tidak? Tabligh akbar haul ramai, bagus atau tidak? Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kamu nggak mungkin mempelajari ilmu secara mendetail, ilmu agama aja dalam tabligh akbar nggak mungkin. Tabligh akbar nggak mengajarkan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, saudara. Tabligh akbar nggak ngajarin itu. Tetap harus tuntut ilmu kepada guru. Karena tanpa ilmu nggak bisa umat ini bangkit, saudara. Apalagi di akhir zaman yang masya Allah, yang Nabi mengatakan ini zaman badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segeralah beramal sebelum nanti datang satu fitnah. Fitnah itu seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari, saudara. Orang kalau sudah gelap di malam hari, nggak ada cahaya yang menerangi, dia udah nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, nggak tahu mana barat, mana timur, saudara. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Berapa banyak orang sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir karena fitnah luar biasa. Kita lihat depan mata kita sekarang, orang akidahnya masih lurus, gara-gara cuma buka medsos, beberapa video bisa bikin imannya goyang, bisa bikin goncang, bisa bikin belok. Fitnah. Ini zamannya ya Allah. Siapapun sekarang bisa berbicara, yang ahli, yang nggak ahli, yang nggak pernah sekolah bicara sekolah lebih alim dari profesor zaman sekarang, saudara. Itu luar biasa di media sosial fitnahnya. Maka di zaman seperti ini, la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm, akan bisa selamat
kecuali orang-orang yang menghidupkan hatinya dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, anak-anak kita, keturunan kita, Allah hidupkan hatinya dengan ilmunya bagi Nabi Muhammad. Bahkan kalau saya ingat keadaan yang saat ini terjadi, saudara, saya ingat dulu di tahun 400-an 500-an Hijriah, saudara, Masjidil Aqsa juga pernah dikuasai oleh tentara salib. Saat itu umat Islam tidak berdaya untuk mengambil kembali Masjidil Aqsa. Umat Islam keadaannya terpecah belah di mana-mana, sibuk dengan syira'at taifiyah, perang sektarian, perang perebutan kekuasaan saat ini. Gak berdaya umat Islam di hadapan pasukan tentara salib, saudara. Sampai datang di akhir-akhir tahun 500-an, ada seorang panglima yang hebat. Sebelumnya namanya Imamuddin Zangki, dilanjutkan oleh Nuruddin Zangki, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, saudara. Panglima dengan gagah berani bersama pasukan yang hebat, dia pimpin itu pasukan, saudara. Apa yang terjadi? Dia serbu pasukan tentara salib, berhasil direbut kembali Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Tapi pertanyaannya, saudara, saya nggak mau cerita soal kejadian detail perang salib saat itu. Sudah banyak yang menceritakan, silakan ada bapak bersejarah. Tapi pertanyaannya, kenapa Salahuddin itu bisa menang? Kalau kita perhatikan Salahuddin, andai kata hanya Salahuddin seorang diri, apa artinya seorang diri menghadapi pasukan yang begitu kuat masa itu? Jawabannya kata ulama, karena ada generasi hebat yang ada di belakang Salahuddin. Salahuddin tampil bersama generasi yang hebat, kuat, kokoh, kompak, ikhlas karena Allah Ta'ala, menang, berhasil merebut kembali Masjidil Aqsa, saudara. Tapi generasi Salahuddin ini, kalau kata orang Jawa, nggak ujuk-ujuk lahir turun dari langit, saudara. Bagaimana pertanyaan berikutnya bisa lahir generasi Salahuddin? Ada seorang ulama peneliti namanya Dr. Majid Ursan Al-Kailani. Hari-hari ini saya banyak meneliti buku beliau karena saya sedang menulis disertasi doktoral tentang pendidikan akhlak bernegara menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Mawardi, saudara, sehingga berkaitan erat dengan tema ini. Di situ Profesor Dr. Majid Ursan Al-Kailani secara mendalam menganalisis kenapa bisa lahir generasi Salahuddin. Ini nggak mungkin lahir ujung-ujung begitu saja. Salahuddin ada di tahun akhir-akhir 500-an sebelum generasi Salahuddin. Dari tahun 450 sampai tahun 505 Hijriah ada seorang ulama besar. Beliau adalah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, lahir di Tus yang sekarang di Iran, ada di Tus tersebut. Kemudian beliau melakukan pengembaraan spiritual, belajar ke Naisabur dengan Imamul Haramain Al-Juwaini, terus melanjutkan di Madrasah Nizamiyah, jadi guru besar. Begitu sampai pada puncak karir keilmuannya, beliau insihab, menarik diri, melakukan khalwat, perenungan. Apa yang terjadi di tengah umat, saudara? Begitu beliau khalwat dalam waktu yang cukup lama, akhirnya beliau menuliskan kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali keilmuan agama. Keluar Ghazali dari khalwatnya, dia kumpulkan itu murid-murid, diajarkan murid-murid kali Imam Ghazali, dididik, saudara. Generasi yang diajarkan oleh Ghazali melahirkan ulama-ulama besar, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Asakir merupakan guru daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar. Lahir begitu saja, saudara. Dari perjuangan ulama, Imam Ghazali mendidik, kemudian hasil didikannya, punya pendidikan lagi, punya murid, terus dididik umat, disadarkan supaya umat bersatu, ilmu agama, kembali kepada Allah, membersihkan hati sampai turun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu penyebab generasi Salahuddin bisa menang karena hidup dari ilmunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara, tadi saya katakan tabligh akbar ramai, saya senang. Tapi kalau majelis ilmu lebih ramai, saya lebih senang lagi. Ini di Masjid Agung Palembang ada pengajian atau enggak? Aduh, udah. Aduh. Oh, kayak gini kalau ada pengajian. Ramainya seperti ini, sepenuh ini. Atau sepenuh hari Jumat, saudara. Minimal. Ada guru saya Dr. Habib Sudam Harun, di zaman ini minimal 4M yang kita lakukan. Berapa M? 4M. Kalau bisa anak mondok lebih bagus. Tapi pondok jangan sembarang pondok yang betul-betul jelas ahlus sunnah
Kadang-kadang ada sebagian orang tua memblokir anak, dilihat yang penting bangunannya bagus. Akhirnya anak dimasukin ke Al-Zaitun belajar ke Syekh Panji Gumilang, saudara. Pondok yang penting terkenal, akhirnya belajar ke Pondok Kuning, Mama Gufron, Mama Koni, Rahmatan Allah. Sembarang pondok di pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mondok udah paling bagus sudah sekarang, saudara. Luar biasa anak kita dijaga dari fitnah handphone. Kalau di rumah kerjaannya main HP mulu tuh anak, saudara. Di pondok dididik sholat 5 waktunya, tahajudnya, belajarnya. Anak-anak yang syakun nasa fi ibadatillah dibuat menjadi anak-anak yang betul-betul tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beb nggak mau mondok, beb nggak bisa anak saya mondok, minimal madrasah. Yang kedua apa? Madrasah banyak yang bagus. Kenapa anakmu mau dimasukin madrasah? Beb udah terlanjur, beb anak saya nggak di madrasah, di sekolah umum nggak apa-apa. Maka yang ketiga mengaji. Yang ketiga apa? Mengaji. Ambil itu guru ngaji. Ajarkan anakmu baca Quran. Ajarkan agama anakmu ilmu-ilmu yang wajib, saudara. Supaya besok kamu mati, anakmu kirim Fatihah buatmu. Supaya besok kamu mati, pahala sholat anakmu itu mengalir untukmu. Supaya besok kamu mati, ada anak yang baca Al-Quran untukmu, saudara. Didik anak dengan ngaji. Nggak bisa juga, saya udah terlanjur tua, mau ngaji gimana? Minimal yang keempat, majelis. Yang keempat minimal apa? Majelis. Banyak majelis di kota Palembang, nggak ada alasan, saudara, untuk hadir majelis. Habib saya nggak punya waktu, Habib. Saya sibuk kerja, Beb. Sibuk ini, Beb. Ini, Beb. Itu, Beb. Itu, Beb. Bohong. Buka HP bisa nggak? Bisa. Berdebat di grup WhatsApp ada nggak waktunya? Ada. Nongkrong minum kopi ada nggak waktunya? Giliran majelis nggak ada waktu. Doraemon. Yang pertama tadi apa? Mondok. Kalau nggak bisa mondok, mana yang kedua? Madrasah. Kalau nggak bisa madrasah, yang ketiga mengaji. Nggak bisa mengaji, yang keempat majelis. Mondok nggak bisa, madrasah nggak bisa, mengaji nggak bisa, majelis juga nggak bisa. Maka yang kelima mati. Kira-kira jelas atau tidak? Paham? Kenapa? Karena umat nggak akan bangkit kecuali kalau di dalamnya menghidupkan daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Islam nggak hanya mengajarkan ilmu agama. Imam Al-Ghazali tadi mengatakan bahwasanya yang namanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat untuk membangun masyarakat, membangun negara, ilmu kedokteran, ilmu arsitektur, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, fardu kifayah, wajib untuk diperhatikan di tengah umat, karena kita diperintahkan untuk menjadi khalifatullah fil ardh, untuk memakmurkan buminya Allah Subhanahu. Makanya saya mau tanya semua masyarakat Palembang, siap hidupkan majelis-majelis ilmu? Siap hidupkan pesantren-pesantren? Siap hidupkan madrasah-madrasah? Siap hidupkan pengajian-pengajian? Siap makmurkan majelis-majelis? Siap istiqamah bersama para ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi tahajud, yang kedua mujahah, ibadah, dan ilmunya juga harus dikembangkan, saudara. Yang ketiga, saya pengen lanjut yang ketiga sampai sudah jam 10. Mau lanjut atau jangan? Ini kalau di Jakarta jam 10, mohon maaf, banci itu siap-siap obat ya, saudara. Kalau Palembang jam 10 masih ramai, masih semangat. Betul. Yakin? Takbir! Allahumma shalli ala Muhammad. Yang berapa? Yang ketiga jihad. Yang ketiga apa? Ibadah aja nggak cukup, ngaji saja ilmu aja nggak cukup. Kata Abu ya, kalau umat mau bangkit, yang ketiga harus jihad, saudara. Jihad di sini diartikan secara luas, bukan hanya sekedar perang. Termasuk para ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar disebut jihad juga, saudara. Amar ma'ruf nahi munkar ini qutbuddin, poros daripada agama, kata Imam Al-Ghazali. Makanya Imam Syatibi dalam Muwafaqat mengatakan itu yang namanya maqasidus syariah, esensi beragama, tujuan daripada syariat. Hifdzuddin, menjaga agama.
hifdzul nafas menjaga jiwa, hifdzul akal menjaga akal, hifdzul nasl menjaga keturunan, hifdzul mal menjaga harta. Saudara, kalau kita lihat fikih dari awal bab taharah sampai akhir bab itik, fikih dari A sampai Z, tujuan utamanya 5 tadi, saudara. Kata Imam Syafi'i dalam Muwafaqat, tanpa amar ma'ruf nahi munkar, 5 tujuan beragama tadi akan bisa pernah berjalan, saudara. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan, orang bina agama seenaknya, yang sholat nggak ada yang negur, maka hifdzul terbengkalai. Orang membunuh orang dibiarkan saja, bahkan pembunuhan kadang dimanipulasi, saudara, seperti kasus KM50, tiang bungkam, saudara. Maka di sini ada tujuan beragama yang terabaikan, hifdzul nafas. Kalau hifdzul amar nahi munkar diabaikan, hifdzul adl, kemungkaran dibiarkan terjadi di mana-mana, saudara. Kemungkaran dibiarkan terjadi di mana-mana, minuman keras, narkoba, maka hifdzul akal terabaikan, akal manusia rusak. Hifdzul nasl, kalau zina dibiarkan, saudara, tidak ada yang berantas zina, maka yang namanya hifdzul nasl berantakan, anak nggak tahu siapa bapaknya. Hifdzul mal, kalau amar ma'ruf nahi munkar nggak dijalankan, korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana, umatnya diam, nggak peduli, berantakan agama, saudara. Dikira jelas atau tidak? Ma'ruf nahi munkar wajib dijalankan, saudara. Tanpa ma'ruf nahi munkar, umat gak akan pernah bangkit kepada Allah. Dan bukan hanya itu, kalau kita soal jihad, termasuk jihad dalam makna fikih, perang terhadap orang-orang kafir harbi. Kita kalau melihat, saudara, yang namanya jihad itu dalam waktu sinar Islam, ujung tombak dari Islam, saudara. Kalau begitu ditinggalkan, dan Islam dan muslimun, orang Islam jadi hina. Contoh sederhana, Palestina. Tadi sudah saya katakan, Israel kecil, Pak, kecil. Israel kecil. Israelnya di Sumatera Selatan, dari Sumatera Selatan, saudara. Warganya banyak di Sumatera Selatan, mungkin saudara, daripada Israel. Tapi apa yang terjadi? Dikelilingi banyak negara Arab, 20 lebih negara Arab. Israel hanya jutaan orang, dikelilingi ratusan juta orang. Ini sekelilingnya masing-masing negara, punya militer, punya kekuatan politik, punya kekuatan ekonomi, tapi nggak berdaya. Puluhan tahun dari akhir tahun 40-an sampai hari ini Palestina nggak bisa merdeka, Israel dianggap makin berjaya. Kenapa? Karena jihad ditinggalkan. Betul atau tidak? Seperti saya katakan, ini antara 3 harus simultan. Jihad juga harus dibarengi dengan ilmu. Karena jihad kalau nggak dibarengi dengan ilmu, akhirnya jadinya jahat, saudara. Akunya jihad, atau ikat bom di badan, ada gereja di Palembang di bom, itu jihad atau jahat? Itu namanya Nabi nggak ngajarin begitu. Akunya jihad, tapi yang dibunuh sama muslim, terorisme, ISIS. Makam-makam wali dibom, orang lagi sholat Jumat dibom, masjid-masjid muslimin dibom, umat Islam dibunuhin sama ISIS, saudara. Begitu Israel lagi bantai Gaza, satu batang hidung di sisi yang muncul, saudara. Betul tidak? Perhatiin, mereka ada perhatiin. ISIS itu gencar banget waktu itu. Wah, gagah, petang-petang enteng kemana-mana bawa senjata. Orang Islam dibunuh-bunuhin. Ngaku jihad, ini kan negara khilafah. ISIS kan di Suriah. Suriah nggak jauh dari Palestina, saudara. Giliran Gaza dibantai, satu aja batang hidung ISIS yang muncul. Satu aja, saudara. Nggak tahu saya tangannya apa ISIS, artinya apa? Makin menguatkan ISIS itu buatan barat. Cuma untuk mencoreng nama baik pihak, mencoreng nama baik umat Islam, mencoreng nama baik khilafah. ISIS itu permainan intelijen barat, saudara. Untuk memperburuk citra umat Islam. Ada yang sadar mungkin ada, tapi ada juga ikut-ikutan karena kebodohannya. Punya semangat berjuang, tapi bodoh tanpa sadar, jihad tanpa ilmu, jadinya jahat. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Begitu jihad ditinggalkan, umat Islam hina, tak berdaya, saudara. Makanya kita lihat, Masya Allah. Ya Allah, saya kadang udah bingung untuk bicara kata-kata apa. 500 hari lebih Pak, dari 7 Oktober 2023 sampai hari ini udah hampir 2 tahun. 500 hari lebih kita menyaksikan Gaza dibantai, digenosida, dibombardir, saudara.
pemandangan sehari-hari yang kita lihat, anak-anak bayi yang harus kehilangan kakinya, kehilangan kepalanya, kehilangan tangannya. Itu jadi pemandangan sehari-hari yang jadi umat. Perempuan-perempuan yang dibunuh, mayoritas perempuan anak-anak yang dibunuh oleh teroris yang namanya Israel itu, saudara. Ya Allah, 500 hari lebih kita nggak berdaya, nggak bisa buat apa-apa, saudara. Bahkan ada seorang khatib di Timur Tengah ketika khutbah, dia menyampaikan apa kata dia, kalau lebih dari 60.000 nyawa yang melayang, lebih dari 60.000 anak-anak kecil, perempuan, warga sipil nggak bersalah yang dibunuh, 60.000 mayat lebih nggak bisa membuat hatimu tergerak untuk berjuang, apa gunanya kata-kata yang saya sampaikan? Langsung bagi khutbah dia hanya menyampaikan khutbah seperti itu, langsung dia tutup rukun khutbah lagi, saudara. Buat apa saya capek-capek bicara? Mayat yang kemudian nggak bisa mengajak untuk berbicara, nggak bisa menggunakan hatimu, apa gunanya kata-kata yang saya sampaikan? Ya Allah, ini akibatnya begitu jahat tinggalkan. Makanya mari kita bilang, saudara, biasanya kita lihat mayat dari Palestina, dari Gaza, bangunan-bangunan di Gaza hancur. Tahu-tahu kemarin sesaat 10 hari kita melihat, saudara, tahu-tahu di Israel, Tel Aviv, bangunan-bangunan dihantam oleh rudal-rudal. Dari Iran, dari Yaman, saudara, mereka teriak-teriak, mereka ketakutan, mereka menangis-nangis, mereka merengek-rengek, mereka merasa terzolimi. Pemandangan yang biasanya kita lihat di Gaza, tahu-tahu pemandangan itu kita lihat di Tel Aviv, di jantung Israel, dihajar itu dengan rudal-rudal, saudara. Saya mau tanya, Israel dihantam dengan rudal, gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Al-Quran yang mengatakan, fi surah qaumil mu'minin, begitu musuh-musuh Allah itu dihantam, diajak-ajak orang-orang yang ada iman dalam hatinya akan bergembira, akan senang, akan puas, hatinya gembira, saudara. Kita gembira, senang. Ketika banyak negara-negara yang tidur, kalau ada yang melakukan serangan, alhamdulillah. Kalau ada yang ribut, wah itu namanya Syiah, negara Iran, negara Syiah itu. Jangan percaya, itu sandiwara antara Iran dengan Israel. Bla 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 bla. Padahal kita disenang-senang di Israel dihantam. Ini kira-kira begini jawab atau jangan ini? Jawab atau jangan? Masih semangat? Masih berdoa Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah, saya tegaskan ini. Urusan akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah harga mati. Ahlus Sunnah wal Jamaah harga mati. Tidak ada tawar-menawar urusan akidah, sudah. Sampai mati, insyaallah mudah-mudahan kita terus Ahlus Sunnah. Karena akidah itu tolak ukurnya dalil. Kebenaran akidah tolak ukurnya dari dalil, bukan dari sikap pemuka akidahnya, saudara. Bicara soal jihad, Ahlus Sunnah wal Jamaah pun dari generasi ke generasi terkenal dengan jihadnya. Kita menyaksikan bagaimana dulu jihadnya para sahabat, yang mana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah disesatkan daripada para sahabat. Kita mengenal bagaimana jihadnya seorang Mu'min al-Ayyubi, seorang Sunni. Kita melihat jihadnya bagaimana seorang Muhammad al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jayshu jayshuha. Kata Nabi, la tustafhanna al-Konstantiniyah. La ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jayshu jayshuha. Kata Nabi, nanti Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan penakluk tersebut, dan sebaik-baiknya pimpinan pasukan adalah pimpinan pasukan tersebut. Alhamdulillah. Kita kenal mujahidin daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan saudara Umar Mukhtar. Di Indonesia itu ada Kiai Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad. Ada Kiai Haji Kiai Haji Nur yang ada di Bekasi. Beliau juga berjihad, saudara, habis-habisan, dan banyak Imam Bonjol yang lain sebagainya, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berjihad, saudara. Juga ada Isudin Al-Qassam yang namanya menjadi nama brigade di Gaza daripada brigade Hamas. Itu Sunni Asy'ari Azhari daripada Qassam. Ahlus Sunnah terkenal dengan jihadnya. Cuman memang kita nggak bisa menafikan, saudara. Kita sedih saat ini banyak yang mengabaikan Gaza. Makanya saya bicara tadi akidah harga mati. Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Bisa nggak ditawar-tawar? Bisa nggak ditawar-tawar? Tapi terkait urusan ini ada 3 hal yang mau sampaikan. Satu, saudara, yang diserang Iran itu Israel. Israel ini musuhnya Gaza, musuh Palestina, musuh umat Islam sedunia, bahkan musuh kemanusiaan.
Siapapun yang ngaku manusia punya peri kemanusiaan dalam hatinya, selama dia punya peri kemanusiaan pasti akan musuh Israel. Orang-orang Eropa, Amerika sekarang rakyatnya udah pada benci sama Israel, karena mereka punya peri kemanusiaan. Lihat bagaimana dia ada di Israel. Yang diserang oleh Israel, Iran ini Israel ini musuh bersama. Israel dibikin babak belur, Israel dibikin sampai teriak-teriak. Mesti kita girang dong, gembira dong. Siapapun yang nyerangnya, karena yang namanya musuhnya musuh adalah kawan kita, saudara. Musuhnya musuh adalah kawan. Itu hitungan perang. Kalau kita lagi ribut sama satu orang, tahu-tahu ada orang jadi musuhnya musuh kita, berarti yang jadi musuhnya musuh kita itu kawan kita buat melawan musuh. Orang ini jadi pusing, bro. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, jangan kemiran Indonesia. Andai kata nih, tahu andai kata. Ya, Cina negara yang mayoritas kafir, Rusia negara mayoritas kafir, tahu-tahu melakukan serangan ke Israel, bantu Gaza, Palestina. Kita terima kasih nggak? Bersyukur nggak? Apalagi Iran, saudara. Itu yang kedua. Jadi siapapun yang bantu Gaza ketika Gaza sedang dizalimi, Gaza dikhianati oleh umat, kita bakal ucapin terima kasih, saudara. Karena dia ikut melemahkan Israel. Dengan Israel dihantam, Israel jadi lemah. Begitu dia lemah, itu menyibukkan dirinya untuk menghantam Gaza, saudara. Yang ketiga, yang perlu jadi catatan, yang mesti diributin bukan Iran. Dalam urusan akidah, ya kita nggak setuju dengan Iran, saudara. Dan jangan coba-coba menciptakan misionaris netral di tengah Indonesia yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam urusan hitung-hitungan perang, Iran udah benar. Dia ngantem Israel, udah benar, saudara. Ada yang mengatakan, Habib, itu kan Iran ngantem karena bela diri, karena dia dihantam duluan. Pertanyaannya, kenapa Israel ngantem dia duluan? Itu jadi pertanyaan. Karena Israel dapat data yang ngasih senjata Yaman itu Iran. Yaman ini negara yang ekonominya sedang hancur, sedang menanam ke bawah, saudara. Dari mana Yaman punya senjata canggih? Belum ada Iran, saudara. Yang ngasih senjata ke Hizbullah itu Iran. Israel baca itu, saudara. Makanya Israel langsung menghantam. Kalau Iran langsung nyerang Israel, dia kena undang-undang internasional. Dari awal dia langsung nyerang. Kalau kena undang-undang internasional, undang-undang peperangan, dia bisa dikeroyok Amerika, bisa dikeroyok oleh Eropa, bisa dikeroyok negara-negara Barat. Tapi dia lakukan yang namanya perang proksi. Dia kasih senjatanya ke Yaman, dia kasih senjatanya ke Lebanon. Bahkan almarhum syahid Yahya Sinwar dalam pidatonya mengatakan, kami mendapatkan bantuan senjata dari Iran. Hamas mengatakan itu, saudara. Maka Iran dihantam. Begitu Iran dihantam, dijadikan kesempatan untuk menghantam balik. Sampai terjadi di Israel apa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun sekarang udah gencatan senjata, yang namanya perang gencatan senjata biasa. Kemarin juga Hamas dengan Israel gencatan senjata, saudara. Tapi yang dia lakukan setidaknya sudah memberikan pelajaran kepada Israel, memberikan jerak kepada Israel, menyakiti Israel, dan itu mengembirakan umat Islam, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Yang mesti diributin bukan Iran dalam urusan ini ya, dalam urusan perang ya. Dia udah benar. Yang mesti kita ributin itu negara-negara Arab yang kemarin begitu, saudara, begitu ibadah Allah, Gaza lagi dibombardir oleh Israel. Tahu-tahu ada negara-negara Arab yang serang-serang dengan Donald Trump, Amerika, saudara. Amerika ini sponsor utama pembantaian yang terjadi di Gaza. Negara-negara Arab, saya nggak sebutkan negara-negara, nggak perlu saya sebutkan. Ada negara-negara Arab, beberapa negara yang investasi ribuan triliun untuk Donald Trump di Amerika ketika Gaza sedang dibombardir. Ini yang mesti kita ributkan, saudara. Yang mesti kita ributkan itu negara-negara yang anti PBB, yang punya hak veto, yang katanya Dewan Keamanan PBB, saudara, yang selalu bicara soal kemanusiaan Amerika dan sekutu-sekutunya, tapi malah dengan sengaja terang-terangan menjadi sponsor utama genosida kemanusiaan di Gaza. Itu yang mesti diributin. Apa yang menyerang Israel yang kita ributin. Yang mesti diributkan itu, saudara, negara-negara Arab yang sampai sekarang untuk buka perbatasan supaya kita bisa bantuan masuk aja susahnya setengah mati, saudara. Untuk buka perbatasan saja nggak berani. Itu yang mesti diributkan, saudara. Yang mesti diributkan kemarin. Begitu Iran yang ngirim rudal, begitu Yaman yang rudal, ada negara-negara Arab yang menghadang rudal Iran dan rudal Yaman untuk menghantam Israel, saudara. Itu yang mesti diributkan.
Ahlus Sunnah. Tapi dalam hal ini saya ingin ingatkan, jangan ada di antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut menggembosi serangan ke Israel yang dilakukan oleh Iran. Jangan sampai itu merupakan bentuk perbuatan kita yang meringankan beban Israel, saudara, tanpa kesadaran. Tapi di sisi lain, saya ingatkan saudara-saudara dari Syiah, jangan juga haji mumpung memanfaatkan momen perjuangan ini untuk menjadi misionaris madhab, menyebarkan madhabnya sehingga menimbulkan kecurigaan, menimbulkan daripada saling curiga, menimbulkan perpecahan. Jangan! Saat ini yang kita lakukan fokus, serius, hantam Israel, saudara, merdekakan Palestina. Allahu Akbar. Umat sudah bersatu, ya Allah ma'al jamaah. Kalau umat sudah bersatu, Allah akan turunkan pertolongannya. Kalau Allah sudah turunkan pertolongannya, apa yang akan terjadi, saudara? Siapapun, mau Amerika, mau Inggris, mau Israel, sebesar apapun kekuatannya, apa ada yang bisa melawan kekuatan Allah? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuat? Takbir! Takbir! Makanya kalau saya katakan Palestina, semua angkat tangannya merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Kalau saya katakan Israel dan sekutu-sekutunya, jawab teroris. Israel, Israel, Amerika, Amerika, Palestina, Palestina, Palestina. Siap lanjutkan perjuangan, siap bela Palestina, siap ganyang Israel, siap ganyang Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Insyaallah tahun 1447 Hijriah ini menjadi tahun kemenangan buat Islam. Mudah-mudahan di tahun ini Israel hilang dari peta dunia. Amin. Cita-cita para pendiri bangsa kita Palestina merdeka, saudara. Mudah-mudahan di tahun ini Israel hilang dari peta dunia. Israel hilang dari peta dunia. Palestina merdeka. Semua yang hadir ini bisa sholat di Masjidil Aqsa. Menang. Khairul walutfin wa afiyah. Hadirni al-Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kita sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajat, yang sakit Allah angkat penyakit, semua yang hadir dikasih kesehatan Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita niatkan di tahun ini kita ingin melakukan segala kebaikan, menjauhkan segala keburukan, ingin dapat ridho Allah, ingin dapat ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan ini tahun menjadi salah satu tahun terbaik dalam hidup kita, tahun keberkahan dalam hidup kita, tahun faraj untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama semuanya kita baca sholawat. Tadi sholawat Badar dibaca, kita baca lagi sekali lagi. Mudah-mudahan berkah Badar umat diberikan kemenangan. Dan Indonesia mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Indonesia dijaga oleh Allah. Indonesia dijaga oleh Allah. Sumatera Selatan dijaga oleh Allah. Palembang dijaga oleh Allah. Amin ya Rabbal. Semua kita baca sholawat. Hadroh ikut, tapi backing vokalnya jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan Sumatera Selatan dalam sholawat semuanya. Sholatullah salamullah ala Bismillah
Minggu depan tapi nggak tahu gimana Habib Sawas IBKB ya, IBKB bersama Mas Bro
insyaallah dihadiri Fadilatul Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad Batubara LCMA. Ya, siap ramaikan? Ya. Siap siarkan? Ya. Ramaikan, siarkan, hadiri, sebarkan. Insyaallah umat kumpul turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Jangan ditutup sampai, jangan bergerak sampai ada ditutup doa. Ada orang-orang tua kita yang nanti akan membacakan doa, ada guru-guru kita. Ada Allah wa iyyakum wassalamu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berterima kepada Al-Mukarram wal-Mukarram Fadilatul Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Qas LCMPD yang telah memberikan ceramah agama yang penuh semangat, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Yang ini akan disampaikan oleh guru kita. Terima kasih sudah nonton di follow akun Madar FI Sumsel LPI Sumsel. Salam barangkali. Yuk turun kita. Yang sampaikan oleh guru kita Haji Dr. Saifullah Al-Hadi yang merupakan wakil satu imam besar Masjid Al-Palembang.